Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gue dapat pasien nih teman-teman ya. Jadi itu tangannya bengkak ya, usia sekitar hampir 70 tahun. Nah, jadi ini tuh teman-teman ya, jadi riwayatnya gue juga kurang tahu, keluarganya juga kurang tahu karena si bapak ini tuh jarang di rumah. Pas pulang itu tiba-tiba tangannya bengkak begitu aja. Pokoknya yang gue mau sampein jarang di rumah, jadi orang rumah juga nggak ada yang tahu riwayatnya. Nah, terus katanya sih awalnya ini alergi, cuman dirujuk ke rumah sakit ya, cuman belum sempat ke rumah sakit. Nah, ini tuh ngerembes mulu memang teman-teman ya, di tangan itu ada bolongan. Ya kayak biasa ya, ini gua sambil apa namanya cuci pakai sabun khusus cuci luka ya teman-teman ya. Nah ini tuh gua agak apa namanya masa sedikit ya, nggak gua teken banget ya, cuman emang ini pelan ya karena memang ini karena gua cepetin teman-teman, jadi seolah-olah tuh kayaknya gue kenceng banget gitu kan nyucinya, meresnya gitu kan. Padahal enggak teman-teman ya, ini karena kecepatan video gue cepatin sampai 4 kali lipat teman-teman. Ya biasa sih teman-teman ya, ini untuk luka seperti ini ya wajib banget dicuci pakai sabun khusus cuci luka. Yang dikeluhin sama pasien ini nggak ada ya, cuma tangannya bengkak, nggak ada demam, nggak ada sakit ya. Tapi kalau dia bangun sakit berasa tangannya teman-teman, karena emang ini aslinya tuh tangannya bengkak banget dan keras teman-teman. Ya jadi agak ya pokoknya gimana sih kalau isinya cairan semua gitu kan. Ini tuh udah mulai naik menjalar ke sampai hampir ke bahu ya teman-teman ya. Cuman di sini ya udah gue edukasi ya teman-teman ke keluarga ya, gimana gimananya, intinya harus dibawa ke dokter ya supaya dicek darah ya, bagaimana nanti hasil darahnya dan lain-lain. Ya di situ tuh rembes rembes mulu teman-teman ya, jadi rembes mulu ya, rembesnya tuh nanah. Ya kemungkinan kalau dioperasi pasti diberi demen ya, cuman ini intinya tuh gue juga nggak bisa main tebak-tebakan karena kan butuh antibiotik takutnya kan kalau memang ada bakteri yang sistemik ya teman-teman ya. Ini kan kayaknya udah mulai menjalar gitu teman-teman, seperti itu. Jadi memang gue anjurkan ke rumah sakit. Nah ini gue di sini cuman ngebantu gimana cara perawatannya aja, intinya sih seperti itu. Oh iya, buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek boleh hubungi gue langsung lewat WA ya. Mungkin kalau di Jabodetabek gue masih bisa langsung datang ke rumah teman-teman semua gitu ya untuk melakukan perawatan luka. Untuk yang di luar pulau atau nggak di luar kota bisa konsultasi online berbayar seikhlasnya ya teman-teman. Jadi nanti gue bantu gimana cara ngerawatnya. Ya mungkin banyak di video ya yang udah konsultasi online dan gue tampilin teman-teman ya, dan banyak yang berhasil teman-teman. Nah ini tuh gue nggak tahu ya teman-teman gulanya berapa karena gue juga nggak ada kebetulan lagi nggak ada alat ceknya ya. Nah terus juga ini sedang gue lakukan ozon teman-teman ya, kebetulan gue ada ozon ya. Ozon itu ya terapi tambahan teman-teman ya, bisa juga pakai infrared juga bisa, cuma di sini gue memutuskan hanya untuk gue ozon ya teman-teman ya. Ya fungsi ozon sendiri ya untuk mengurangi bakteri lah ya teman-teman, baca aja ya banyak jurnal penelitian ya efektivitas ozon pada luka sama infrared ya teman-teman ya. Cuma di sini enggak gue pakai infrared teman-teman. Jadi yang gue mau sampaikan teman-teman ya, luka ini tuh lumayan bengkak. Oh iya, dan gue di sini lukanya itu gue cuci pakai sabun cuci luka, terus gue spray pakai cairan PHMB tuh teman-teman bisa lihat ya, sama gue kasih rencana salep hydrazine ya teman-teman. Nah ini tuh rencana gue combine sama metcovazine green ya teman-teman ya, metcovazine reguler ya. Rencananya gue pengen pakai silver, cuman kebetulan gue nggak sedia silver teman-teman, tapi gue udah anjurkan ke keluarga ya untuk menggunakan silver ke depannya kalau mau ngerawat sendiri. Tapi ini adalah masalah utamanya, ini wajib ke rumah sakit dulu teman-teman ya, supaya pasti dulu. Karena dalam perawatan luka ya itu kita harus tahu pasti dulu teman-teman ya, diagnosa utamanya tuh apa penyebabnya. Ya walaupun di semua konten gue itu tentang luka dan hampir semua cara penanganannya sama ya, cuman itu tuh intinya masalah utamanya dulu teman-teman yang harus dicari tahu ya. Karena kalau masalah utamanya nggak dicari tahu dan salah gitu kan, itu pasti akan repot. Jadi kalau teman-teman apa namanya ada ngerawat luka ya pokoknya harus bener-bener pasti dulu ya. Kalau karena diabetes ya berarti gulanya harus terkontrol. Kalau karena memang arteri ulcer ya berarti pasiennya anjurkan ke bedah vaskuler. Kalau memang karena
apalagi venous ulcer ya teman-teman, pilih balutan pakai 4 layer gitu teman-teman. Ya intinya nggak semua luka itu yang susah sembuh karena diabetes, ada juga yang karena infeksi post operasi dan lain-lain. Ya buat teman-teman yang mau ngerawat luka sendiri di rumah, di YouTube ini ada fitur gabung teman-teman, ya berbayar Rp5.000. Di situ udah ada step by step ya teman-teman, cara merawat luka seperti apa. Ya dari cara sabuninnya seperti apa, gimana kalau banyak lendir, ya kan, terus gimana cara kompresnya, berapa lama, terus gimana cara salepinnya, bagian mana aja yang disalepin, apakah lukanya aja atau semua bagian. Ya di situ dijelasin teman-teman, hanya dengan berbayar Rp5.000 teman-teman bisa ngerawat luka sendiri di rumah. Ya ini terus buat klinik yang mau MOU ya boleh hubungi gue langsung lewat nomor WA. Kalau nomor WA-nya belum gue cantolin di kolom deskripsi atau enggak kolom komentar, teman-teman silakan scroll ke video yang paling bawah. Di situ biasanya udah banyak gue taruhin nomor handphone ya teman-teman. Ini gue ozon cukup lama karena gue sambil kasih edukasi ya teman-teman ya. Jadi ini tuh 10-15 menit kalau nggak salah. Biasanya gue cuma 10 menit ya, ini tuh kurang lebih 15 menit. Apakah di ozon atau nggak di lampu infrared itu wajib? Ya sebenarnya enggak, ini cuma terapi tambahan. Jadi kalau teman-teman lihat di video-video gue yang paling bawah itu tuh gue nggak ada ini teman-teman. Ya karena ini biasanya bisa gue pakai hanya di bagian ekstremitas. Ya kalau di luka di kubitus gue nggak bisa pakai ini. Ya karena gimana cara ngozonnya gitu kan. Tapi kalau di bagian tangan, kaki ini tuh bisa pakai plastik. Ya, jadi gue plastikin, udah langsung. Habis itu dibungkus, masukin ozonnya seperti itu teman-teman. Ya, jadi luka akan cepat sembuh itu kalau ada niat untuk kesembuhan. Nah, si bapak ini tuh bandel teman-teman ya. Jadi sebenarnya udah dilarang merokok, tapi bapak ini tuh masih ngerokok, bahkan tidak bisa bangun seperti ini pun dia tuh masih mau ngerokok teman-teman. Nah, inilah yang bikin kadang keluarganya juga kesel, sebel. Ya memang lucu juga sih, gue juga ya begitulah pokoknya teman-teman. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya, kulitnya sampai mengkilat gitu saking bengkaknya. Nah kalau udah seperti ini kemungkinan tuh di dalamnya tuh udah mudah rusak teman-teman. Bahkan bisa juga udah ada jaringan mati mungkin. Ya. Nah ini salepnya akhirnya gue salepin semua karena ngelihat dari kondisi tangannya nih udah memang kurang bagus ya teman-teman ya. Ya alhamdulillahnya sih ini belum demam teman-teman. Ya cuman ini kemungkinan pasti demam ya kalau dia naik terus. Nah ini akhirnya semuanya bagian gua salepin teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerawat luka ya apa namanya, salepin aja di seluruh bagian luka. Jadi jangan cuma di lukanya doang. Jadi area-area seluruh lukanya wajib teman-teman juga bantu salepin. Nah untuk masalah salep sebenarnya banyak merek ya. Nah itu juga salep teman-teman tergantung ya lukanya tuh kayak gimana. Ya kalau lukanya infeksi banget, berbau banget, itu biasanya ada campuran khusus ya, entah bisa pakai silver atau enggak bubuk iosop ya, iya pokoknya macam-macam. Tiap perawat luka pasti caranya juga berbeda teman-teman ya, pemilihan dressingnya gitu teman-teman ya, walaupun secara umum sama, dicuci, dikompres, terus di kasih salep. Nah ini tuh kalau udah kayak gini semua bisa dibungkus ya, sebenarnya bisa pakai apa namanya, pertama bisa pakai kasa ya, cuman di sini yang buat bagian paling rembesnya ini gue pakai softtek teman-teman ya. Sebenarnya baiknya pakai foam dressing, cuman kan foam dressingnya nggak sedia dan kita juga ikutin apa namanya ya keadaan keluarga gitu teman-teman ya. Jadi sini gue menggunakan itu apa namanya softtek ya teman-teman ya. Habis itu kasa ya bagus lagi pakai ini teman-teman, apa namanya orthopedic wall atau enggak cotton wool. Nah itu juga lebih bagus ya. Udah seperti itu aja teman-teman dibungkus ya. Ini sebenarnya kurang ininya teman-teman, apa namanya grip bandage-nya atau enggak elasis perbannya itu kurang, jadi gua nggak nutup sampai atas ya teman-teman ya, karena cuma ada satu begitu. Buat teman-teman yang butuh salep ya dengan harga ekonomis bisa hubungi gue langsung ya. Gue juga jual di toko Oren ya teman-teman ya. Itu yang Hydrazine, sabun sama PHMB itu adalah produk gue sendiri. Teman-teman kalau mau pakai produk lain juga nggak masalah, bisa juga. Kalau di online tuh banyak Sterobac ya, Killback, Octadin, apalagi banyak teman-teman ya. Jadi bebas ya.
Mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.